Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips, tapi tidak berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan penyakit ya atau yang lainnya. Cuman saya untuk kali ini saya akan berbicara tentang penyebab asam lambung naik ya. Asam lambung naik baik naik di saat kita duduk santai sore hari, kadang asam lambung juga mau naik di malam hari, atau juga asam lambung kita tidak sembuh ya, setiap hari kita merasakan asam lambung kita naik ya. Itu penyebabnya ada ya, karena tidak pernah asap itu ada jika api tidak ada ya. Jadi asam lambung kita naik ada penyebabnya. Tapi sebelum saya lanjut untuk berbicara penyebab asam lambung naik, saya mohon bantuannya buat para penonton agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi pengalaman, berbagi tips ya yang bisa membuat tubuh kita semakin ringan dan semakin rileks ya, tidak terlalu banyak penyakit, tidak terlalu banyak masalah ya. Oke, dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya bisa lebih baik dan lebih memahami apa keinginan penonton ya. Oke, jangan lupa juga like, comment, and share ya. Mari kita mulai. Penyebab asam lambung yang naik itu biasanya pertama ya. Penyebab pertama asam lambung kita itu naik begadang ya, atau tidur terlalu jauh malam ya. Jika kita memang memiliki asam lambung itu hindarin kita tidur jauh malam ya. Kalau kita memang memiliki asam lambung, paling tidak jam 11 malam kita harus tidur, itu udah selambat-lambatnya jam 11 malam ya. Dan hindari begadang di luar rumah jika kita terpaksa harus bergadang ya. Hindari bergadang di luar rumah. Kalau kita bergadang di dalam rumah itu biasanya masih menghambat untuk naiknya asam lambung ya. Dan asam lambung juga naik padahal kita sudah makan ya, secukupnya, perut kita lapar dan makan. Kenapa asam lambung juga masih naik di saat perut kita kenyang atau setelah makan asam lambung kita naik? Jika kita memang memiliki asam lambung, maka kita harus menjaga porsi makan kita ya. Porsi makan kita harus jaga, artinya porsi makan kurangi dari hari biasanya ya, kalau memang asam lambung kita tidak ingin keseringan naik ya, atau tidak sering naik. Biasanya kita makan 100%, maka kurangilah dari hari-hari biasanya kita makan itu 25% ya. Kurangi porsi makan kita 25% dari hari biasanya ya, dari hari sebelumnya ya. Untuk mencegah agar asam lambung tidak sering naik ya. Dan makan kita itu harus tepat waktu ya. Jika kita memang memiliki asam lambung bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya. Mungkin kita belum ketemu apa itu obatnya ya, tapi asam lambung bisa disembuhkan yang jelas ya, karena saya sudah pernah mengalami asam lambung ya selama 3 bulan ya. Ya alhamdulillah, karena saya jaga pola makan, saya jaga pola makan, dan minum air putih juga diperbanyak, tapi jangan banyak-banyak minum ya. Asam lambung bisa naik di saat kita makan terlalu kenyang. Itu bisa naik, bisa menyebabkan naik juga asam lambung ya. Kemudian jika kita memang ingin sembuh, porsi makan kita dikurangi dari hari biasanya 25% dan tepat waktu makan ya. Andai kata kita biasa makan jam 1 siang, kita makan siang, maka setiap jam 1 kita harus makan. Tidak ada alasan apapun ya, harus makan jika memang kita asam lambungnya ingin sembuh ya. Kemudian jika kita terpaksa harus telat, paling tidak telat jam makannya setengah jam ya, atau 30 menit ke depan boleh, atau 30 menit sebelum waktu kita makan boleh kita makan ya. Dan di saat kita makan harus tepat waktu. Terus jika kita memang mempunyai asam lambung ya, itu perbanyaklah minum air putih, dan jangan banyak-banyak sekali minum ya. Jangan terlalu banyak jika kita meminum air putih, memang kita itu ada asam lambung ya. Jadi minumnya sedikit tapi berulang ya, jangan sekaligus banyak. Karena kalau kita minum air putih terlalu banyak, itu asam lambung akan naik cepat ya. Dan
Makanan yang harus kita hindarin jika kita memiliki asam lambung itu, apalagi asam lambung kita lagi kambuh ya, itu penyebab dia semakin naik, semakin menyesak ke dada sehingga membuat pernapasan kita sedikit sesak ya mungkin ya, agak sesak pernapasan karena asam lambung kita naik. Itu hindarilah minum kopi yang sudah dingin ya. Kopi yang sudah dingin juga dihindarin. Terus mie instan itu jangan dikonsumsi selama kita masih merasakan asam lambung kita ada ya. Itu jangan dikonsumsi mie instan karena itu juga menyebabkan asam lambung kita cepat naik ya. Kemudian nasi goreng ya. Nasi goreng itu juga bisa menyebabkan asam lambung naik ya. Makanya jika kita memang ingin sembuh dari asam lambung kita, banyak yang harus kita hindarin ya, seperti nasi goreng, mie instan, kemudian begadang malam. Jika Anda seorang pengopi, maka jika sudah dingin hindarilah kopi. Kalau bisa pun diberhentikan ya, kalau memang ingin sembuh asam lambung ya, diberhentikan. Karena penyebab asam lambung naik itu seperti mie instan, nasi goreng, kopi itu juga penyebabnya. Dan meminum es ya, minum minuman yang dingin ya, minum minuman yang dingin di saat hari panas ya, itu juga menyebabkan asam lambung kita naik ya. Makan gorengan ya, gorengan seperti kue yang digoreng ya, itu juga menyebabkan asam lambung naik. Jadi yang penyebab asam lambung naik sangat banyak sekali ya, banyak sekali yang menyebabkan asam lambung kita naik. Kita mandi kita jam di atas jam 6 ya, di atas jam 6 sore kita baru mandi sore atau mandi malam, itu juga penyebab asam lambung kita cepat naik ya. Jadi banyak penyebab asam lambung kita mudah naik, walaupun kita sudah makan, walaupun kita sudah berobat, minum obat, tapi asam lambung juga masih tetap naik. Itu karena pola kehidupan kita sehari-hari kita tidak kontrol ya, tidak jaga ya. Karena penyebab asam lambung itu yang membuat kita sendiri ya, yang mengakibatkan asam lambung itu ada di tubuh kita atau di dada, di perut kita, itu kita sendiri yang membuat ya. Jadi caranya kalau memang asam lambung kita itu cepat naik, maka yang udah saya sebutkan tadi dihindarin ya, dihindarin. Terutama kali yang harus kita hindarin mie instan ya. Jadi intinya kalau kita punya asam lambung, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu jika dalam jangka waktu 1, 2, sampai 3 jam ke depan setelah kita makan atau minum, asam lambung kita naik, itu berarti tidak bagus untuk kita ya. Itu aja tandanya, karena setiap orang terkadang berbeda ya, berbeda pantangan ya, berbeda pantangan dan berbeda yang menyebabkan asam lambung naik ya. Cuman kalau kita mau ingin tahu sendiri caranya kenapa asam lambung kita naik, kita ingat makan kita 3 jam sebelum asam lambung kita naik. Itu ada yang kita makan ya, sehingga asam lambung kita mudah naik ya. Dan naik, apalagi setelah kita makan. Kenapa setelah kita makan juga asam lambung kita naik? Penyebabnya juga karena makan terlalu kenyang ya. Kalau kita terlalu kenyang, asam lambung kita naik ke dada, maka nyesek sehingga membuat pernapasan kita sedikit sesak, bahkan mungkin bisa sesak ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi sih pantangan untuk asam lambung ya. Kenapa asam lambung kita cepat naik dan sering naik, bahkan mungkin asam lambung kita tidak pernah sembuh ya. Kita merasakan asam lambung setiap hari, setiap waktu ya. Itu semua ada solusinya dan ada obatnya. Obatnya yang mengobati hanya kita sendiri. Kalau kita berobat dengan orang lain itu sifatnya hanya membantu ya, membantu. Sementara yang mengobati sebenarnya itu adalah kita. Kita harus jaga pola makan kita, pola hidup kita, dan pola istirahat kita. Pokoknya pola kehidupan kita, pola tingkah laku kita itu harus kita jaga, dan kita ingat bahwasanya kita dalam proses penyembuhan satu penyakit ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat para penonton yang penderita asam lambung, yang asam lambungnya lagi naik ya. Tapi sebelum saya tutup video saya ini, saya mohon bantuannya sekali lagi buat para penonton yang belum subscribe. Tolong bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini, agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi pengalaman dan berbagi tips bagaimana caranya membuat tubuh kita jauh daripada penyakit dan masalah yang menyakitkan ya. Oke, saya ucapkan semoga kita semua para penonton, saya juga ya, diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang, sukses dalam segala urusan. Semoga video pendek ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.